Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada kita sangat besar dan sangat banyak, sampai tidak ada seorang pun yang mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Disebabkan karena banyaknya nikmat dan besarnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Datang dalam sebuah riwayat dikisahkan tentang seorang Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala. Dalam sebuah perjalanan safar yang sangat jauh yang beliau lakukan bersama pengawal-pengawal beliau, suatu ketika beliau hendak berteduh di bawah sebuah pohon dengan naungan yang rindang, beliau meminta kepada pengawalnya untuk dibawakan satu gelas air minum. Kemudian dibawakan kepada beliau satu gelas berisi air minum untuk beliau minum sehingga bisa menghilangkan dahaga beliau. Tatkala beliau hendak minum, penasehat beliau mengatakan kepada beliau, "Wahai Imam, kalau seandainya air minum yang sudah ada di tangan engkau ini tidak mampu engkau masukkan ke dalam mulutmu, kira-kira berapa yang akan engkau keluarkan dari hartamu supaya engkau bisa memasukkan minuman tersebut ke dalam mulutmu sehingga bisa menghilangkan dahagamu?" Waktu itu beliau menjawab, "Saya akan relakan setengah dari kerajaanku." Luar biasa, tidak tanggung-tanggung, setengah dari kerajaan beliau. Lalu penasehat beliau mengatakan lagi, "Wahai Imam, wahai Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid, kalau seandainya air minum yang sudah engkau minum ini tidak mampu engkau keluarkan dalam bentuk air seni, kau minum namun tidak mampu engkau keluarkan, kira-kira berapa yang akan engkau relakan dari hartamu supaya air minum yang sudah engkau minum tersebut bisa keluar dalam bentuk air seni?"
Beliau menjawab, seluruh dari kerajaanku. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita itu begitu besar, begitu agung. Tidak sanggup seorang pun dari kalangan hamba ini untuk menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala cuma memerintahkan kepada kita untuk bersyukur. Bersyukur dengan cara menjalankan rukun-rukun bersyukur. Seperti mengucapkan kalimat syukur, memperbanyak ucapan alhamdulillah, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengakui dan meyakini bahwa semua yang dirasakan dari nikmat itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Adapun usahanya untuk meraih kenikmatan-kenikmatan tersebut itu cuma sekedar sebab saja. Yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hendaknya seseorang mempergunakan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan sebagai sarana ataupun jembatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru sebaliknya. Ketika diberikan kenikmatan, lalu kenikmatan tersebut dijadikan sebagai sarana ataupun jembatan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah golongkan kita bagian dari orang-orang yang selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio Syiar Tauhid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan terakhir telah kita sebutkan 3 sebab yang dengannya akan begitu mudah bagi syaitan untuk mengganggu kaum muslimin. Bahkan membisik kepada mereka dengan bisikan-bisikan yang jelek. Begitu gampang bagi mereka untuk menjerumuskan Bani Adam ke dalam kehancuran. Telah kita sebutkan 3 sebab. Sebab yang pertama adalah musuh kita yang satu ini dari kalangan jin wasyayatin, mereka bisa melihat kita. Namun kebanyakannya manusia tidak bisa melihat musuh mereka ini. Mayoritas dan kebanyakannya mereka tidak bisa melihat musuh yang satu ini. Ini sebab yang pertama dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdullah Al-Imam hafizahullah ta'ala. Yang kedua kita sebutkan adalah kathratus syubhat wa syahawat. Banyaknya terbuka pintu syubhat dan syahwat. Terbuka lebar. Begitu gampang syubhat ini menyebar di tengah-tengah muslimin. Begitu mudah manusia ini terpedaya dengan syubhat, dengan syahwat-syahwat. Kecintaan terhadap dunia, kecintaan terhadap harta, kecintaan terhadap keturunan yang berlebih-lebihan. Sehingga begitu mudah syaitan masuk dari 2 sisi ini. Mereka masuk dari sisi syubhat, kemudian masuk dari sisi asyahwat. Sehingga terjerumuslah kaum muslimin ke dalam kehancuran. Kemudian yang ketiga dari yang telah kita sebutkan adalah ghaflatul qalbi an dzikrillah. Lalainya hati seorang insan
dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dia lalai dari berzikir kepada Allah. Dia sibukkan hatinya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan telah kita nukilkan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika hati kita ini tidak kita sibukkan dengan zikrullah, mengingat Allah, tidak kita sibukkan dengan hal-hal yang baik, maka keadaannya adalah sebaliknya. Akan tersibukkan dengan sesuatu yang tidak baik ataupun yang mengandung di dalamnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah malam ini kita akan lanjutkan beberapa sebab yang lainnya yang dengannya akan begitu mudah para jin dan syaitan mengganggu manusia. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan as-sababur rabi', sebab yang keempat adalah mu'adzatul muslimin lil jinni wal i'tida' alaihim bita'ammudin au biduni ta'ammud. Yang keempat adalah sebagian muslimin mereka mengganggu keberadaan jin ataupun menyerang mereka, baik sengaja ataupun tidak. Ini termasuk sebab yang sangat besar yang dengannya syaitan, yang dengannya para jin tersebut begitu mudah mengganggu manusia dan membisik kepada mereka bisikan-bisikan yang tidak baik. Sebabnya adalah ada sebagian manusia mengganggu keberadaan jin. Apa ada yang seperti ini? Ada. Nanti kita akan sebutkan contohnya. Ataupun sebagian muslimin berupaya untuk menyerang mereka, baik sengaja ataupun tidak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah sebagaimana di dalam kitab Tafsir Al-Kabir halaman 265 pada jilid yang keempat, beliau mengatakan wa taratan yakunul insi adahum idza bala alaihim aw sabba alaihim ma'an harra aw yakunu qatlu ba'dihim aw ghaira dhalik min anwa'il adha. Beliau mengatakan terkadang sebagian manusia mengganggu keberadaan para jin dan syaitan. Contohnya apa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan idza bala alaihim, ketika mereka manusia tersebut kencing sembarangan, dia membuang hajat sembarangan, dia buang air kecil misalnya ke dalam sebuah lubang yang ada tanpa dia memperhatikan apa yang ada di dalamnya, dan dia tidak tahu bahwa di dalam lubang tersebut terkadang ada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan jin. Sehingga ketika hal ini dilakukan atas mereka, mereka membalas untuk mengganggu kembali, membalas untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini terjadi. Au sabba alaihim ma'an harra, atau contoh yang lain kata Syekh hafizahullah ta'ala, ia menuangkan air yang panas, air yang mendidih sembarangan tanpa memperhatikan. Ada air panas mendidih, langsung dia tuangkan ke dalam lubang misalnya. Ya. Dan ini adalah hal yang harus selalu dijaga.
perkara yang harus senantiasa kita jaga. Makanya di dalam Islam itu diajarkan adab-adab membuang hajah, adab-adab seseorang membuang air kecil dan yang semisalnya. Diajarkan di dalam Islam. Dididik kita dengan pendidikan yang benar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga jangan kita berada di sebuah tempat, kemudian kita mendapati tempat yang sepi, kemudian ada lubang, langsung kita buang air kecil ke tempat tersebut. Kita tidak tahu bahwa apakah di dalam lubang itu ada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Nah, dan ini sering terjadi. Terkadang ada jin yang masuk ke dalam tubuh seorang insan, seorang manusia, diganggu. Sehingga ia menjadi kesurupan. Nah, ketika diruqyah, walaupun memang ucapan jin tersebut tidak bisa dipercaya karena mereka adalah saduq wa huwa kadzub. Sekali dia jujur, namun sekian kali dia berdusta. Namun yang syahid yang kita dapati, terkadang ada sebagian orang yang diruqyah, jinnya tersebut menjawab, dia mengganggu saya, dia kencing sembarangan, ataupun dia menuangkan air yang mendidih ke atas badanku. Maka ini adalah hal yang harus kita perhatikan baik-baik. Kalau kita ingin membuang air yang mendidih, hendaknya kita perhatikan tempatnya tersebut. Jangan sembarangan membuang air tersebut, karena madaratnya itu besar. Madaratnya tersebut adalah besar. Kita perhatikan tempatnya, ataupun kita menunggu airnya tersebut mulai dingin ataupun hangat, baru kemudian dibuang. Hingga tidak sembarangan serta-merta kita mendapati ada air yang panas langsung kita siram. Nah, ini yang kita khawatirkan. Beliau mengatakan, wa ma aktsar ma yakunul jin zalimina fi hadhihi al-hal lil muslimin ibtidaan. Dan disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala betapa banyak dari kalangan jin mereka mengganggu, menzalimi muslimin. Di dalam hal seperti ini disebabkan karena sebagian manusia memulai untuk mengganggu keberadaan mereka. Makanya di dalam seorang membuang hajat itu dididik di dalam Islam. Nah, demikian pula misalnya ketika ada seekor ular yang masuk ke dalam rumah, itu dididik oleh Nabi SAW cara untuk mengusir ular tersebut. Diajarkan oleh Nabi SAW untuk tidak langsung kita membunuh ular itu, karena tidak tahu, bisa jadi ular tersebut adalah jin yang masuk ke dalam rumah. Kita suruh keluar 3 kali. Ataupun kita baca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak keluar, ini berarti ular. Namun kalau dia menghilang setelah itu, ini bisa jadi adalah makhluk dari kalangan jin. Namun kalau kita langsung membunuhnya, maka dikhawatirkan akan menimpa kepada kita sesuatu yang tidak diinginkan. Wa ala kullin, kesimpulannya kata Syekh hafizahullah ta'ala, la yajuz lil muslim ay yata'ammad al-i'tida' 'ala al-jin. Tidak boleh, kata beliau, seorang muslim itu memulai untuk menyerang dari kalangan jin. Tidak dibenarkan. Ya. Kemudian dia meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka, para jin tersebut, membalas. Nah, ini merupakan hal yang keliru dan tidak dibolehkan untuk dilakukan. Ini sebab yang
yang keempat. As-sababul khamis, sebab yang kelima adalah yakunu an tariqi hubbil insi wa ishqihim min qibali dhukuril jin wa inathihim. Sebab yang kelima adalah yang menyebabkan mudahnya para jin untuk mengganggu keberadaan manusia, terkhusus kaum muslimin, itu disebabkan karena ada seorang insan yang mencintai ataupun seorang laki-laki dari kalangan manusia, ia mencintai perempuan dari kalangan jin ataupun sebaliknya. Dan ini bisa saja terjadi di dalam keseharian. Nah, dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala, wal jinni qad yuhibbul insi kama yuhibbul insi al insi wa kama yuhibbur rajulu al mar'ah wal mar'ah ar rajul. Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, jin tersebut terkadang dia bisa mencintai dari manusia. Perempuan dari mereka tersebut mencintai laki-laki dari kalangan manusia. Ataupun laki-laki dari kalangan jin mencintai perempuan dari kalangan manusia. Dan ini bisa saja terjadi. Ini bisa saja terjadi di dalam kehidupan ini. Sehingga karena kecintaan dia yang sangat parah, apalagi masuk ke dalam isyaq. Isyaq itu adalah mabuk asmara. Kecintaan yang berlebih. Sehingga dia membuat cara-cara dan upaya-upaya untuk terus-menerus mengganggu anak Adam tersebut. Karena kecintaannya itu. Makanya para ulama mengatakan hendaknya kita ini selalu memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengingatkan fa'alal muslim wal muslimah ay yahrisa kullun minhuma 'ala al-adhkar asy-syar'iyyah khususan al-muta'alliqah bidukhulil khala' wa 'inda al-jima'. Wajib atas setiap muslim maupun muslimah, kata beliau, agar masing-masing keduanya tersebut bersemangat untuk memperbanyak zikir-zikir syar'iyyah, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus hal-hal yang berkaitan dengan dukhulul khala', masuk ke dalam kamar mandi, adab-adab masuk ke dalam kamar mandi, ataupun ketika suami istri berhubungan dengan keduanya tersebut. Ini diperhatikan baik-baik, diajarkan tata caranya, adab-adabnya, zikir-zikirnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana salah satu tujuannya adalah supaya terhindar dari hal-hal yang kita sebutkan ini. Karena terkadang ada dari kalangan jin, kaum laki-laki mereka mencintai perempuan dari kalangan manusia. Ataupun ada dari kalangan perempuan jin yang mencintai laki-laki dari kalangan manusia. Makanya berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang lalai dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini kesempatan besar, pintu sangat terbuka lebar untuk mereka mengganggu manusia. Makanya perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita zikir ketika kita hendak masuk ke kamar mandi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita
ketika kita keluar dari kamar mandi untuk membaca zikir. Ketika seseorang ingin mendatangi istrinya, diajarkan zikir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang singgah di sebuah tempat, diajarkan zikirnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu adalah bentuk permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan para jin dan para syaitan. Ini harus diperhatikan baik-baik, sehingga kita tidak termasuk dari orang-orang yang diganggu oleh para jin dan para syaitan. Karena bisa saja mereka itu meletakkan dan memberikan kecintaannya, memberikan al-hub, memberikan al-ashaq kepada laki-laki maupun perempuan dari kalangan manusia. Ini banyak hal yang kita dapati dari orang-orang yang terkadang kerasukan jin. Ketika ditanya ataupun ketika diruqyah, jin tersebut menjawab, aku mencintai dia, makanya aku datang masuk ke dalam tubuhnya. Walaupun tidak bisa kita percaya 100%, namun hal-hal yang seperti ini bisa saja terjadi. Hal-hal yang seperti ini mungkin saja terjadi. Makanya dari itu disunnahkan kepada kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu saya sebutkan bahwasanya syaitan, mereka memiliki dua senjata besar. Yang pertama adalah wiswas, bisikan-bisikan. Kemudian yang kedua adalah khannas. Ia berlepas diri dari manusia. Dan saya sebutkan pada pertemuan yang lalu dari ucapan Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, syaitan dan jin akan berlepas diri dari manusia pada tiga keadaan. Yang pertama, ketika manusia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan berlepas diri, dia akan lari dari manusia. Kemudian yang kedua, tatkala manusia tersebut terjerumus ke dalam ajakan-ajakannya, terjatuh ke dalam perbuatan zina seseorang, yang sebelum manusia tersebut melakukan perbuatan itu, terus menerus dia dorong, terus menerus dia perindah, ya, lakukan saja. Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala maha memberikan ampunan. Kamu nanti bisa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini engkau lakukan saja perbuatan itu. Setelah dia terjatuh ke dalam perbuatan zina tersebut, baru datang penyesalan darinya. Dan syaitan berlepas diri. Kemudian yang ketiga kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa syaitan dan bala tentaranya tersebut, iblis dan bala tentaranya itu akan berlepas diri dari manusia ketika Allah Azza wa Jalla telah tetapkan siapa yang masuk ke dalam surga dan siapa di antara mereka yang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Makanya hendaknya kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini adalah sebab yang kelima. Sebab yang keenam, dijelaskan oleh beliau hafizahullahu ta'ala, yakunu min bab al-abath bil ins. Terkadang itu muncul dari sisi al-abath, cuma iseng-iseng saja. Ia ingin bermain-main saja dengan manusia. Dan ini sering terjadi. Ini sering terjadi di kalangan anak-anak terkadang. Seorang terkadang membawa anaknya ke tempat yang sepi. Anaknya dia lepas di belakang, tiba-tiba anaknya hilang. Tiba-tiba anaknya tersebut hilang. Ini merupakan bab
ia cuma bermain-main saja dengan hal yang seperti ini. Bersenda gurau. Dan solusinya adalah sama sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kita berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang waktu maghrib, ketika waktu sudah sore dan matahari telah terbenam, hendaknya kita berupaya untuk menutupi rapat-rapat rumah-rumah kita, jendela-jendela rumah kita, dan kita masukkan anak-anak kita ke dalam rumah kita. Jangan sampai sudah maghrib mereka masih bermain di luar. Iya. Dan ini sering sekali kita dapati, terkadang seorang anak itu hilang dari sholat maghrib, waktu sholat maghrib, sampai isya tidak ditemukan. Orang tuanya sudah capek mencarinya. Keluarganya sudah kebingungan kemana anak tersebut pergi. Ternyata anaknya tersebut berada di dalam kamar, dia sedang asik bermain. Bisa saja terjadi hal-hal yang seperti ini. Dibawa kepada sebuah tempat, kemudian dia bermain dengan anak-anak tersebut. Maka dari itu, orang tua harus punya peran besar di dalam masalah ini. Untuk menjaga buah hati mereka, menjaga anak-anak mereka, supaya tidak terkena dengan gangguan para jin dan para syaitan ini. Kita biasakan anak-anak kita setelah salatul maghrib untuk membaca Al-Quranul Karim, apa yang bisa mereka pelajari dari pelajaran-pelajaran di sekolah mereka. Kita upayakan mereka mengulang, memurojaah di waktu tersebut. Jangan kemudian kita tinggalkan mereka, orang tua sibuk dengan HP mereka, sibuk dengan kebiasaan mereka tersebut, dia terlantarkan anaknya, dia tinggalkan anaknya begitu saja. Apalagi dibiarkan keluar anaknya tersebut tanpa ada bimbingan, tanpa ada arahan. Ini kita khawatirkan akan menimpa kepada mereka hal-hal yang kita sebutkan tadi dan kita khawatirkan. Baik, kemudian sebab yang berikutnya, as-sababus sabi', sebab yang ketujuh adalah ba'dul jin yu'dhuna ba'dul muslimin ta'diban lahum 'ala irtikabil ma'asi wal bid'ah. Terkadang bisa juga terjadi dengan faktor yang lainnya, yaitu sebagian jin mereka berupaya untuk mengganggu muslimin dengan cara mendidik mereka tersebut dengan pendidikan yang tidak baik, pendidikan supaya mereka itu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebid'ahan. Dan ini merupakan upaya dari syaitan, upaya dari para jin untuk terus menerus menanamkan dan mengganggu muslimin. Berupaya supaya kaum muslimin mereka terjatuh ke dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, terjatuh ke dalam bid'ah, terjatuh ke dalam kesyirikan, terjatuh ke dalam khurafat dan sebagainya dari pelanggaran-pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini upaya mereka. Terus menerus dibisik setiap harinya, di waktu pagi dan petang, siang dan malam, terus menerus mereka berupaya supaya anak Adam ini terjatuh ke dalam kemaksiatan, terjatuh ke dalam syirik, terjatuh ke dalam kebid'ahan dan sebagainya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita ini dituntut di dalam agama kita untuk memperbanyak talabul ilmi, belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berupaya untuk selalu dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita menanamkan muraqabatullah azza wa jal, pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap diri-diri kita. Sehingga hal-hal yang seperti ini bisa kita tepis, hal-hal yang seperti ini bisa
terjauhkan dari diri-diri kita. Karena memang sudah menjadi upaya para jin dan para syayatin tersebut untuk membisik manusia supaya mereka terjatuh ke dalam kemaksiatan dan kebid'ahan, dan yang lebih parahnya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang berikutnya, dan ini sebab yang terakhir. As-sababu tsamin, sebab yang ke-8. Qala Syekh hafizahullah ta'ala min babil ibtila wal imtihan. Beliau mengatakan ini merupakan bagian dari bab ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para jin, menciptakan iblis, menciptakan para syayatin. Tujuannya adalah salah satunya untuk menjadi ujian dan cobaan bagi manusia tersebut. Ya. Untuk menjadi ujian dan cobaan kepada makhluk. Sehingga mereka terus berupaya untuk mengajak manusia ke dalam neraka Allah, mengajak manusia ke dalam kehancuran dan sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala uji dengan kita dengan keberadaan mereka tersebut. Maka dari itu, lawan apa yang mereka tebarkan dari senjata-senjata mereka itu dengan al-ilmu wal amal saleh dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap sesuatu yang Allah lakukan itu semuanya ada hikmah di belakangnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini 8 sebab jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya begitu mudah mereka untuk membisik dan mengganggu manusia. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini pengajian kita malam hari ini. Semoga apa yang kita baca ini ada faidah dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.